Manajemen aset adalah kegiatan pengelolaan aset kepemilikan seseorang, perusahaan, atau organisasi secara efektif agar mencapai sebuah tujuan. Jadi, manajemen adalah suatu proses sistematis dalam pengorganisasian, dalam pengendalian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan aset adalah segala hal yang memiliki nilai ekonomi dan bisa dimiliki secara perseorangan, perusahaan, organisasi, atau pemerintah yang dinilai secara finansial. Liabilitas adalah kewajiban memindahkan aset, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Jadi, manajemen aset dan liabilitas adalah koordinasi portofolio aset atau liabilitas bank untuk memaksimalkan struktur neraca bank dan hasil yang dibagikan pada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan prinsip kebutuhan. Tujuan manajemen aset. 1. Memastikan status kepemilikan suatu aset, yakni memastikan pemilik aset tersebut yang sudah disetujui oleh pihak yang bersangkutan. 2. Investasi. Investasi ini agar perusahaan bisa melakukan inventarisasi kekayaan dan masa pakai aset yang dimiliki. 3. Agar nilai aset tetap tinggi. Untuk itu, harus terjaga dan memiliki usia hidup yang panjang, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. 4. Agar mencapai penggunaan dan pemanfaatan aset yang optimal, yakni memaksimalkan semuanya agar seperti semestinya. 5. Sebagai keperluan untuk mengamankan aset, untuk menyimpan aset supaya aman dalam hal apapun. Sebagai acuan dalam menyusun neraca laporan akuntansi. Artinya, acuan tersebut adalah inti dalam penyusunan neraca dalam laporan akuntansi. Pentingnya manajemen aset. 1. Dengan adanya pengelolaan aset yang benar dan jelas, perusahaan dapat menjaga nilai aset agar tetap stabil. Maksudnya, karena dengan adanya pengelolaan aset yang benar dan jelas, sebuah perusahaan dapat menjaga nilai aset yang dimiliki agar tetap stabil. Yang kedua, dapat membantu perusahaan meningkatkan keuntungan dari segi pendapatan hingga pencapaian tujuan. Jadi, manajemen aset juga bisa membantu sebuah perusahaan meningkatkan keuntungan baik dari segi pendapatan maupun pencapaian tujuan. Ketika perusahaan menerapkan manajemen asetnya dengan baik, mereka juga dapat meminimalisir resiko kerugian yang berasal dari kerusakan atau menurunnya nilai aset. Selanjutnya, dapat membantu sebuah perusahaan dalam memantau jika suatu ketika asetnya mengalami penyusutan. Maksudnya, dapat membantu sebuah perusahaan dalam memantau jika suatu ketika asetnya mengalami penyusutan adalah tanpa adanya pengelolaan khusus aset perusahaan, kamu tidak bisa memantau jika asetnya mengalami penyusutan. Ketika terjadi penyusutan, fungsi atau nilai suatu aset sebuah tim terkait atau yang ada di dalam divisi manajemen aset harus membuat laporan penyusutan aset. Laporan tersebut harus mencantumkan data-data penyusutan dalam laporan keuangan yang kemudian divisi manajemen aset melakukan mempertimbangkan keputusan langkah apa yang harus diambil. Dan terakhir, dapat mempermudah penyusunan laporan anggaran perusahaan. Maksudnya, dapat mempermudah penyusunan laporan anggaran perusahaan adalah dari segi keuangan, pencatatan manajemen aset juga dapat mempermudah penyusunan anggaran perusahaan. Contohnya seperti konstruksi, pembelian, dan pemeliharaan barang. Dari pencatatan anggaran tersebut membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan pembelian aset baru demi menghemat biaya pengeluaran. Maka dari itu, lakukan evaluasi secara rutin agar mengetahui lebih jelas terkait nilai aset. Manfaat manajemen aset. 1. Menjaga nilai aset. Manfaat manajemen aset yang pertama adalah bisa menjaga nilai aset tetap stabil. Semua aset yang dimiliki perusahaan memiliki resiko pengurangan nilai baik dari segi kerusakan hingga kerugian.
Manajemen aset perusahaan bisa mengatur nilai aset agar tetap tinggi meski sedang berada di kondisi yang tidak baik. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Aset dalam perusahaan jumlahnya tidak sedikit, jadi tidak bisa dikontrol secara individual. Maka, terciptalah manajemen aset yang akan membuat perusahaan lebih mengurangi kemungkinan kehilangan atau kerusakan aset. Jadi, jika ada tim manajemen aset, aset-aset akan lebih terlindungi dan disimpan dengan benar dan terjamin. Yang ketiga, memantau penyusutan aset. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa aset bisa mengalami penyusutan. Jika penyusutan aset terjadi, maka bisa mengurangi nilai aset. Di sini, manajemen aset sangat diperlukan sebagaimana untuk memudahkan memantau penyusutan aset yang akan diinformasikan dalam bentuk laporan. Selanjutnya, menghindari pembelian berlebih. Manfaat manajemen aset ini dapat menghindari pembelian aset yang berlebih karena tim manajemen aset akan mengontrol pembelian aset perusahaan. Sehingga perusahaan bisa menyusun anggaran pembelian aset, yakni dengan cara melihat pencatatan aset yang dimiliki serta menentukan prioritas tertinggi sekaligus terhemat. Lalu membuat manajemen resiko. Manajemen aset selalu beriringan dengan manajemen resiko. Maka ketika manajemen aset tidak mampu mempertimbangkan yang mengancam aset perusahaan di masa datang, maka manajemen resiko hadir untuk melengkapinya. Jadi manajemen resiko ikut andil untuk membantu perusahaan dalam mengelola ketidakpastian dari aset yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Yang terakhir, mempermudah penyusunan anggaran. Dengan manajemen aset yang baik, perusahaan khususnya bagian keuangan juga akan lebih mudah menyusun anggaran. Dengan begitu, perusahaan jadi mengetahui aset-aset yang masih butuh pemeliharaan atau pembaruan hingga aset yang tidak dapat diperbarui sama sekali.